Oke, teman-teman, Bapak Martin adalah mantan pengusaha knalpot, ya knalpot mobil, ya. Ya, Nah, Bapak Martin ini adalah pengusaha yang sukses dulunya, ya. Yang namanya pengusaha sama seperti saya, pastilah ada masa-masa nggak enak yaitu kebangkrutan, ya. Jadi di masa-masa seperti ini banyak orang mencari-cari pekerjaan atau bisnis nih Pak Martin, ya. ya, Bagaimana nih kita di 3i ini rasanya kurang berkembang nih, ya. Ayo kita cari bisnis, cari usaha apa lagi nih, gitu kan. Kalau bekerja mungkin rada sulit karena apa? Banyak pekerja yang di PHK, ya. Banyak pekerja yang dirumahkan, bahkan kata Pak Ketut, di Bali ada orang yang cuma kerjanya sebulan cuma 2 kali. Aduh, kerja cuma 2 kali dikasih uang berapa, ya? Atau mungkin Anda nih, kecuali saya terbentur dengan usia, ya kan? Usianya mungkin udah setengah abad, ya, seperti Cici Meme, ya kan? Cici Maria gitu, ya. Seperti itu, mungkin udah setengah abad, ya. Itu kan terbentur dengan usia. Tapi ya apa yang harus dilakukan nih? Bisnis, usaha, usaha apa? Mari kita dengarkan ya eh, Bapak Martin Adi Nugroho menceritakan misalnya kalau kita pengen jadi usaha dan sebagainya, bagaimana dengan modal dan resiko yang harus ditanggung seorang pengusaha ya, dan bagaimana kalau kita bandingkan dengan usaha atau bisnis di 3i Network. Ya, jelas Pak Martin? oke siap kok. Oke, silakan Pak Martin. Mari kita dengarkan teman-teman. Oke, ya. Jadi sebelum saya bercerita itu, saya akan menceritakan sharing tentang waktu itu saya mulai usaha knalpot ya. Jadi saya itu memulai usaha knalpot itu dari tahun 2010. Nah, 2010 sampai 2018 itu adalah akhir dari usaha saya sebenarnya. Nah, apa yang saya dapat di usaha konvensional saya, pertama memang kita memikirkan semua sendiri gitu, istilahnya memikirkan semua sendiri, dan investasi kita juga tidak dibilang kecil ya, karena apa, semakin besar kita mau meraih target pasar, semakin besar juga modal yang harus kita keluarkan untuk merebut itu. Nah, yang saya dapatkan waktu itu memang sih hasil saya tuh sangat besar waktu itu ya, hampir 20 sampai 30 juta per bulan waktu itu. Nah, tapi hal itu tidak membuat nyaman sebenarnya, karena apa? Saya harus menanggung hutang untuk perputaran gitu loh. Ya, istilahnya kalau usaha kan harus buka PG dan segala macam. Nah, itu yang membuat saya itu sebenarnya ya memang hasil besar tetapi cicilannya juga besar ya. Nah, dan saya sangat beruntung gitu ya, bahwa bisnis saya itu hancur sebelum Covid sebenarnya. Itu seperti itu. Jadi di, di di balik kedukaan ada juga berkah gitu loh. Karena apa? Kalau memang misalnya saya memang masih bertahan di usaha konvensional saya waktu itu, mungkin setelah saya tidak mengenal 3i ya, saya begitu masih usaha konvensional saya masih besar, hasil saya sangat besar, saya otomatis tidak akan melihat peluang lain. Itu apalagi di 3i yang orang bilang notabene mereka melihat hanya dari 2 bonus saja, itu bonus receh gitu. Dia bilang begitu mereka ya, teman-teman saya. Tetapi saya sangat beruntung, tahun 2018 jauh sebelum Covid itu usaha saya itu hancur gitu loh. Karena apa? Kalau sampai saya bertahan sampai sekarang dengan usaha konvensional saya, otomatis sekarang saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, jauh lebih nggak ngapa-ngapain, dan tidak ada persiapan sama sekali. Karena apa? Tidak ada orang yang mau menghamburkan uang untuk saat ini. Pertama, ya. Nah, udah gitu terus barang yang saya jual juga barang tersier. Tidak ada orang yang mau beli knalpot saat ini, gitu loh. Jadi saya sangat beruntung di 3i ini adalah sebuah solusi. 2 tahun sebelum badai COVID ini berjalan, saya sudah mengenal 3i. Nah, di masa-masa COVID seperti ini banyak sekali orang yang memang memikirkan saya mau usaha apa ya, saya mau jualan apa ya, gitu loh. Nah, cuman kita kembalikan aja. Kayak saya sendiri pribadi, saya kalau dipikir suruh usaha yang lain, gitu ya, saya sekarang sudah nggak mau.
Karena apa gitu? Pertama dari pengalaman saya ya, kalau kita usaha konvensional pasti modalnya juga harus besar untuk mendapatkan hasil yang besar. Nah, kalau di saat seperti ini orang-orang butuh penghasilan ya, dan mereka mantan karyawan untuk memulai sebuah usaha gitu. Mereka mungkin menggunakan uang pesangonnya atau uang hasil sisa kerjanya untuk membuat sebuah rumah makan, warung rumah makan yang belum tentu berhasil juga gitu loh. Belum tentu berhasil, tetapi modal mereka hilang. Nah, kembali lagi mau usaha apa yang modalnya besar dan hasilnya besar, dan otomatis sekarang modal besar hasil besar, di tengah COVID seperti ini juga resikonya jauh lebih besar daripada masa-masa biasa. Atau milih yang modalnya kecil, yang hasilnya besar. Otomatis orang-orang akan berpikir, akan mencari yang modalnya kecil, hasilnya besar. Nah, sekarang tinggal dibalik aja, modal kecil hasilnya besar tetapi dengan resiko yang besar, dengan kita beli barang barangnya tidak laku, atau yang modalnya kecil ditabung. Nah, kalau saya pribadi, kalau saya disuruh mencari sebuah usaha lagi selain di 3i Network ya, dengan yang sudah jelas-jelas dipastikan di masa-masa COVID seperti ini masih memberikan penghasilan ke saya ya, dan saya masih memiliki dana cadangan, dan saya disuruh memilih memikirkan usaha apa lagi, saya otomatis saya tidak akan ada pikiran untuk cari usaha lain. Karena apa? 3i ini adalah usaha yang paling bagus menurut saya. Gagal pun saya masih punya dana cadangan. Itu seperti itu, ya. Dan sangat luar biasa 3i Network ya buat saya dan untuk keluarga saya, ini luar biasa sekali. Bisnis yang nantinya akan menjadi the next mega trend bisnis di kemudian hari, Pak Sugi. Itu seperti itu, Pak Sugi. Oke, mantap sekali statementnya Bapak Martin Adi Nugroho. Ya, ini adalah salah satu top leader SR Raja Wali yang luar biasa yang ada di Purbalingga, teman-teman. Ya, bahwa kita kalau berbisnis harus menerapkan prinsip ekonomi, ya, pengeluaran sedikitnya, ya, untuk menghasilkan pemasukan sebanyak-banyaknya, yaitu adalah prinsip ekonomi. Di masa pandemi ini kita mau usaha apa, ya kan? Kita ngeluarin modal banyak, belum tentu kita berhasil atau menguntungkan, ya. Kalau bangkrut gimana? Bukannya kita mendapatkan untung, ya, malah kita buntung, ya kan? Bukannya kita menambah penghasilan, malah mungkin kita jadi menambah hutang kemana-mana, ya. Dengan 3i Network ini, ya, menurut Bapak Martin adalah suatu bisnis yang sudah sangat luar biasa, modalnya hanya 50.000, teman-teman. Apa yang kita bayarkan berupa premi adalah untuk investasi masa depan kita, tapi kita bisa menghasilkan income jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta rupiah. Ya, jadi menurut Pak Martin, dan kita akan setuju semua dengan pernyataan Pak Martin ini, bahwa saat ini, di masa pandemi ini, ya, di masa-masa sulit ini, ya, salah satu jalan keluar atau solusi untuk keuangan kita, untuk keluarga kita, untuk mengejar impian kita adalah 3i Network. Ya, oke.